Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Ini kan seringkali digunakan oleh orang kaum sebelah untuk membenarkan ketuhanan Yesus itu kan. Sebenarnya ini bertabrakan dengan pendapat-pendapat orang pintar dari kaum Kristen sendiri, seperti Bapak Seman ini ya. Ini dari Alkitab sendiri mengatakan Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi orang itu mengatakan, inilah buktinya ketuhanan Yesus. Akulah Alfa dan Omega. Akulah awal dan yang akhir. Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau berawal dan berakhir itu makhluk ciptaan, Ini kan di Al-Quran pun ada. Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Udah aku bilang kalau udah dunia dan akhirat itu kita manusia biasa. Masuk akal nggak? Masuk lah ya. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil dari video pendek YouTube. Ada seorang mu'alaf yang berkata bahwa orang Kristen selalu mempertahankan Yesus itu adalah Tuhan. Namun dia mengambil contoh, ada orang pintar yang tadi berkata, orang pintar sekalipun kalau dia ngomong tidak sesuai dengan dasar firman, itulah orang pintar yang jadi bodoh. Dan saya melihat bahwa mu'alaf ini makin hari makin ngaur. Ya, dengarkan ibu. Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan nabi kamu yang terkemuka. Presiden Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia saat ini. Tapi belum tentu dia jadi presiden nanti. Karena yang berkuasa di sorga itu Yesus. Makanya dia berkata dia adalah Alfa dan Omega. Artinya firman Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Bukan seperti logika kamu yang ngawur dalam menyampaikannya. Jadi yang terkemuka di dunia dan akhirat itu Isa, bukan nabi kamu. Nabi kamu saja tidak terkemuka di dunia dan di akhirat. Bagaimana kamu mau terkemuka di dunia dan di akhirat? Sementara firman Allah berkata dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Inilah di dunia dan di akhirat. Dialah yang berkuasa di sorga. Jadi kalau saudara tidak menyembah Yesus, bagaimana saudara mau masuk sorga? Sorga akan tolak saudara. Kasihan ya, memang kasihan sekali. Jadi mu'alaf bukannya makin pintar, makin ngawur. Logika kalau sudah tidak menggunakan firman Allah itu jadi ngawur. Ya, sekali lagi, nabi kamu saja tidak terkemuka di dunia dan di akhirat. Musa saja tidak terkemuka di dunia dan akhirat. Bagaimana kamu mau ikut terkemuka di dunia dan di akhirat? Sementara yang terkemuka di dunia dan akhirat, engkau mengakui dia bernama Isa. Sementara Alkitab berkata Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi dengarkan saudara yang terkasih, mau masuk sorga, ya harus percaya Yesus, harus terima dia sebagai juru selamat dunia. Makanya kalau kita tinggalkan Yesus, otak kita makin buntu, otak kita makin ngaur. Kenapa? Karena sudah mulai dikuasai oleh keinginan sendiri, sehingga mulai mengarang yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi,
Tadi dia berkata Isa terkemuka di dunia dan di akhirat, berarti dia juga terkemuka di dunia dan di akhirat. Sementara nabinya saja tidak terkemuka di dunia dan di akhirat. Bagaimana dia mau terkemuka, saudara? Nah, ini saudara hal-hal yang memang dibodohi oleh pola pikir sendiri. Kenapa dibodohi oleh pola pikir sendiri? Karena sudah menjauh dari kasih karunia. Sebab itu mari, selagi masih ada waktu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya.